Sekian Network. Bob Sadino, bos dari Camp Chicks yang suka memakai celana pendek, pernah berkata, "Saya bisnis cari rugi." Perkataan tersebut aneh memang. Masa berbisnis mencari rugi? Harusnya kan mencari untung dengan menjual barang ataupun jasa. Kalau nggak untung, bisnisnya gimana mau hidup? Iya gak? Namun, ucapan Bob Sadino ada benarnya loh. Gojek, Grab, Bukalapak, Traveloka, dan Tiket merupakan perusahaan-perusahaan yang rugi. Perusahaan besar seperti Grab, dengan pendapatan 1,6 miliar dolar di 2020 pun sebenarnya merugi. Dan tidak sedikit yang seperti Grab, pendapatan triliunan, tapi memilih untuk rugi. Pertanyaannya, kenapa perusahaan memilih untuk rugi? Pertama, mari kita kaji alasan kenapa bisnis lahir. Bisnis, sejatinya, adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan barang atau jasa. Misalnya, masalah transportasi. Bagaimana caranya memindahkan seseorang dari rumah ke pasar? Dulu, kita menggunakan kuda. Sekarang, menggunakan mobil atau motor. Perusahaan yang membuat motor atau mobil tersebut sebenarnya menjual solusi dalam bentuk motor atau mobil. Selain barang, perusahaan pun dapat menyelesaikan masalah dengan menjual jasa. Katakan mobil saya rusak, maka saya bisa ke bengkel dan mobilnya pun diperbaiki. Bengkel tersebut menjual jasa. Baik barang maupun jasa yang ditawarkan sebenarnya sama-sama menjual solusi. Yang satu bentuknya barang, yang satu bentuknya jasa. Tentunya saat penjualan terjadi, maka ada yang membeli. Dan bila penjualannya melebihi biaya seperti gaji karyawan, sewa kantor, dan seterusnya, maka perusahaan pun untung. Namun, itu merupakan model bisnis konvensional. Startup berbeda dengan bisnis konvensional yang mengutamakan keuntungan. Startup mengutamakan pertumbuhan, perkembangan. Startup dimulai dari sekumpulan orang yang ingin menyelesaikan sebuah masalah. Orang-orang ini disebut founders dan co-founders. Founders dan co-founders, yang biasanya disebut founding team, membuat sebuah produk untuk menyelesaikan masalah. Tentunya, produk yang dibuat adalah produk digital, karena startup ya bisnis teknologi. Tidak semua usaha yang baru layak disebut startup. Nanti kita akan pelajari bedanya startup dengan bisnis konvensional. Founding team membuat produk dengan basis teknologi dalam bentuk aplikasi di handphone, atau sebuah website, ataupun sebuah software. Segera setelah produknya lahir, founding team pun mencari investor. Nah, karena fokusnya adalah memasarkan produk dan meningkatkan kualitas produk, tentunya uang investor digunakan untuk 1. Pasang iklan di Instagram, Facebook, Google. 2. Menambah jumlah karyawan yang bisa meningkatkan kualitas produk, seperti programmer atau desainer. Sebagai perusahaan baru, fokus sebuah startup adalah pertumbuhan, bukan keuntungan. Startup fokus untuk memasarkan produknya. Kasarnya adalah semua orang harus mengenal dan tahu produknya. Bila produknya aplikasi, maka fokus startup adalah memastikan aplikasinya di-download 100.000 orang, 1 juta, 5 juta, 10 juta, dan 100 juta orang kalau bisa. Pokoknya, sebanyak-banyaknya yang mendownload dan menggunakan aplikasi tersebut. Oke, mari kita gambarkan ya. Katakan startup yang dibikin founding team adalah startup untuk mendengarkan lagu melalui aplikasi, si Spotify. Pertama, para founding team merilis aplikasi untuk mendengarkan lagu di Google Play Store dan App Store. Setelah itu, founding team mendapatkan investor untuk melakukan marketing. Bentuk marketingnya adalah dengan memasang iklan di Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Melalui marketing tersebut, orang-orang diajak untuk mendengarkan lagu tanpa batas melalui aplikasinya secara gratis. Nah, orang-orang pun mendownload aplikasinya. Aplikasi tersebut pun jumlah penggunanya naik dari 0 ke 1 juta. Di tahun berikutnya, startup tersebut pun mendapatkan tambahan uang dari investor. Startup tersebut pun semakin giat marketing di media sosial. Di tahun kelima,
total pengguna aplikasinya mencapai 32,8 juta orang. Startup tersebut masih mengalami kerugian. Apa strategi jualannya? Nah, sebenarnya strategi jualannya adalah memberikan layanan premium kepada pengguna seharga 50.000 per bulan. Pengguna yang tidak membayar akan diberikan iklan setiap selesai mendengarkan sebuah lagu. Sedangkan pengguna yang membayar dapat mendengarkan lagu tanpa gangguan. Nah, sekarang coba kita hitung berapa potensi pendapatannya. Pada tahun kelima, total pengguna aplikasi musiknya mencapai 32,8 juta orang. Kalau 1% atau 328.000 orang membayar 50.000 per bulan, maka startup tersebut akan mendapatkan 16,4 miliar rupiah per bulan. Di sini, baru startup mulai fokus ke pendapatan, karena jumlah penggunanya sudah banyak. Umumnya, startup menggunakan strategi yang mirip. Misalnya, Gojek dan Grab saat di awal-awal harganya murah banget, bisa 3.000 sekali jalan. Sekarang, paling murah 15.000. Atau contoh lainnya seperti YouTube. Pengguna biasa, setiap menonton video di YouTube, akan diberikan iklan yang cukup mengganggu. Kalau pengguna YouTube Premium, tidak akan diberikan iklan sama sekali. Nah, jadi terjawab ya, kenapa startup biasanya rugi? Ya karena fokusnya menumbuhkan jumlah pengguna terlebih dahulu, atau pertumbuhan baru nanti dibebankan biaya ke penggunanya. Terima kasih sudah menonton video pertama dari channel Ventura. Kedepannya, kita harap bisa rilis terus konten-konten seputar dunia bisnis dan keuangan. Jadi, jangan lupa untuk like, share video dan channel ini ke teman-teman kalian, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.